Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirinul hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-13 bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya mujibat doa isailin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam itu dibangun di atas kesucian. Baik sucinya kita untuk menghadap Allah secara zahir, atau sucinya batin kita karena tidak boleh ada penyakit hati di dalamnya. Karena itu beberapa ulama menyatakan ada pembagian yang berkaitan dengan kesucian tersebut. Yang pertama, tathhiruz zahiri anil ahdati wa anil akhbathi wal fudalat. Kesucian zahir, kesucian tubuh kita dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, anil akhbath, dan kesucian kita dari najis. Apakah najisnya najis mukhaffafah, najis ringan, najisnya najis mutawassithah atau najis sedang, atau najisnya najis mughalladhah, najis berat, atau najisnya najis ainiyah, najis yang mungkin tak nampak tapi ada najis di sana. Nah, ini nanti pembahasannya dalam kitab fikih berkaitan dengan bagaimana menyucikan najis ringan, sedang, atau najis berat, atau najis ainiyah yang tak nampak tadi. Atau kalau berkaitan dengan hadas kecil dan hadas besar, apa saja yang terkategori hadas kecil atau hadas besar dan bagaimana menyucikannya. Dan termasuk juga tathhirul zahir anil fudalat, membersihkan zahir dari berbagai macam kotoran. Kuku itu kotoran, dibersihkan. Daki-daki kalau mandi dibersihkan, itu membersihkan. Ini tingkatan awal dalam kesucian atau kebersihan. Kemudian yang kedua, tathhirul jawarihi anil jaraimi wal atham, mensucikan atau membersihkan perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan kriminal dan perbuatan dosa. Ini harus dibersihkan. Tidak boleh seorang muslim melukai, menyerang, mengancam muslim yang lainnya. Tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat 5 waktu, haram hukumnya. Jadi bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kriminalitas, dari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, dan bersihkan diri kita dari tidak melakukan ibadah. Maka ini semua insya Allah akan menjadi suci bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikannya dari sisi zahirnya. Termasuk juga yang ketiga, tathhirul mali anir riba wa aklis suh wa ghiriha, membersihkan harta kita dari riba, dari memakan makanan yang haram, makan harta dari korupsi, makan harta dari menipu dan lain sebagainya. Bersihkan dari riba. Apakah ribanya riba nasi'ah atau ribanya riba fadl? Bersihkan semuanya. Karena pelaku riba termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah akan mendapatkan
dosa yang sangat besar dan pelakunya kekal di dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Karena itu maka orang-orang yang ingin mensucikan, membersihkan dirinya, bersihkan. Kalau orang mau berbisnis, paling tidak dia pahami dua hal. Pertama, apakah bisnis tersebut ada hubungannya dengan riba atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah bisnis tersebut dibangun dengan akad. Apakah akadnya dibangun dengan akad syirkah? Apakah akad syirkah itu syirkah inan, abdan, syirkah mudharabah dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan. Sehingga ketika membangun akad dalam bisnis, akadnya harus sesuai dengan syar'i. Karena itu bersihkan harta kita dari harta-harta yang haram. Baik haram karena riba, baik haram karena menyuap atau sogok menyogok, atau karena akad-akad yang masih fasad atau batil. Bersihkan. Yang keempat, tathhirul qalbi anil akhlaqil mazmumah. Bersihkan hati dari akhlak yang tercela. Apakah itu sombong, atau apakah itu ghibah, namimah, atau riya, sum'ah. Itu semuanya adalah akhlak-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak yang buruk, yang menjauhkan hati ini dari qalbun salim, hati yang selamat. Karena itu maka perlu untuk membimbing terus hati supaya bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Bersihkan batin dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wujudnya adalah ikhlas dan jauh dari kesyirikan. Ikhlas merupakan kunci dari amalan. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Al-Muluk, Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka para ulama menjelaskan ada dua syarat supaya amal kita itu dikatakan amalan yang terbaik. Yang pertama adalah ikhlas. Karena kunci dari amalan itu ikhlas. Orang yang tidak ikhlas, baik ketika dia menjadi ulama yang mengajarkan ilmunya, atau menjadi seorang pengusaha, orang yang memiliki banyak harta sehingga dia berinfak dengan hartanya, atau orang yang memiliki kemampuan dalam bertempur sehingga dia berjihad dan lain sebagainya. Kalau itu semua tidak dilakukan dengan ikhlas, maka semuanya na'udzubillah tsumma na'udzubillah akan menjadikan diri kita ini masuk di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya apa yang kita lakukan dari sisi ilmu yang punya ilmu, dari sisi harta yang punya harta, dari sisi kemampuan bagi yang memiliki kemampuan, menjadikan semuanya itu amal soleh. Namun sebaliknya, kalau dia lakukan bukan ikhlas karena Allah, semuanya akan menjadi dosa dan laknat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, mari kita bersihkan mulai dari zahir, yakni membersihkan diri kita dari segala macam hadas baik besar dan kecil, membersihkan diri kita dari segala macam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah soal perbuatan, membersihkan diri kita dari hal-hal yang terkait dengan persoalan harta, persoalan hati, dan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bahagian daripada
orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.